Balik lagi di SDB ARTI. Di pinggir kota kecil itu, berdiri sebuah bangunan rumah dinas peninggalan Belanda. Letaknya tidak jauh dari jalan utama, tapi entah kenapa orang jarang menoleh ke sana. Bangunannya sudah kosong lebih dari 20 tahun. Catnya mengelupas, jendelanya banyak yang pecah, pintunya digemok, tapi tidak pernah benar-benar tertutup rapat. Warga sekitar tidak pernah menyebutnya angker. Mereka hanya bilang, bangunan itu sudah lama ditinggal, jangan sering didekati. Tidak ada larangan resmi, tidak ada cerita hantu yang berlebihan. Tapi entah kenapa, bangunan itu selalu gagal dialihfungsikan. Setiap ada rencana renovasi atau pembongkaran, selalu ada alasan untuk berhenti. Dan semua itu baru terasa janggal kalau kita dengar cerita orang-orang yang pernah masuk ke dalamnya. Dulu, bangunan itu adalah rumah dinas pejabat perkebunan zaman Belanda. Setelah kemerdekaan, sempat dipakai sebentar oleh pegawai pemerintah daerah. Lalu suatu hari, rumah itu dikosongkan. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada penjelasan ke warga. Sejak saat itu, bangunan tersebut tidak pernah dihuni lagi. Beberapa warga masih ingat, setiap sore ada lampu di salah satu kamar belakang yang menyala. Padahal, aliran listrik sudah lama diputus. Awalnya orang mengira itu cuma pantulan cahaya matahari, tapi cahaya itu sering terlihat malam hari. Anak-anak yang bermain bola di dekat situ sering mendengar suara pintu kayu dibuka dari dalam, padahal tidak ada siapa-siapa. Yang paling sering diceritakan adalah satu hal. Kalau berdiri terlalu lama di depan bangunan itu, kepala terasa berat dan dada seperti sesak. Bukan takut, bukan juga pusing. Lebih kerasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Sampai akhirnya, ada satu orang yang nekat masuk ke dalam bangunan itu dan keluar dengan cerita yang membuat warga mulai menjaga jarak. Orang pertama yang berani masuk ke bangunan rumah dinas itu bernama Pak Rudi. Usianya sekitar 50-an. Pekerjaannya tukang bangunan, sering dapat proyek kecil dari warga sekitar. Waktu itu, pemerintah daerah berencana mengecek kondisi bangunan sebelum diputuskan mau dipakai atau dibongkar. Pak Rudi diminta ikut melihat bagian dalam, sekadar memastikan struktur masih aman. Dia masuk siang hari, cuaca cerah. Tidak ada suasana mencekam seperti cerita orang-orang. Pintu depan memang terkunci, tapi pintu samping sudah lapuk. Kayunya rapuh dan bisa didorong. Di dalam, rumah itu lebih sunyi dari yang dibayangkan. Tidak ada bau bangkai, tidak ada suara aneh, hanya bau debu dan kayu tua. Ruangan depan masih utuh, lantai tegel lama, langit-langit tinggi khas rumah Belanda. Tapi saat Pak Rudi berjalan ke bagian belakang, udara terasa lebih dingin. Di situ ada satu kamar yang pintunya tertutup, berbeda dengan kamar lain yang pintunya sudah rusak. Pak Rudi bilang pintu itu tidak dikunci, tapi waktu dibuka, tangannya terasa berat, seperti ada yang menahan dari dalam. Saat pintu terbuka, isinya kosong, tidak ada perabot. Tapi anehnya, lantai kamar itu bersih, tidak berdebu seperti ruangan lain. Pak Rudi tidak lama di sana. Dia keluar, lalu duduk di teras depan untuk merokok. Dan disitulah kejadian pertama terjadi. Dia mendengar langkah kaki pelan dari dalam rumah. Bukan suara kayu lapuk, bukan juga suara tikus. Langkah kaki manusia. Pak Rudi berdiri, mengira ada orang lain masuk, tapi seluruh rumah kosong. Dia langsung keluar dari area itu. Hari itu juga rencana pengecekan dihentikan. Sejak hari itu, Pak Rudi berubah. Bukan berubah drastis, bukan juga kerasukan, tapi jadi sering melamun. Istrinya bilang, Pak Rudi beberapa kali terbangun tengah malam, duduk di tepi kasur, menatap kosong ke arah pintu. Kalau ditanya kenapa, jawabannya selalu sama. Kayaknya ada yang nunggu. Pak Rudi juga mulai menghindari jalan depan rumah dinas itu. Padahal sebelumnya, dia biasa lewat sana setiap hari. Yang paling bikin warga heran, Pak Rudi menolak setiap pekerjaan yang berkaitan dengan bangunan lama. Kalau ditanya alasannya, dia cuma bilang pelan, bangunan itu belum kosong. Suatu sore, beberapa warga memberanikan diri bertanya lebih jauh. Pak Rudi akhirnya bercerita. Katanya, waktu dia berdiri di teras setelah keluar dari rumah itu, dia merasa seperti tidak sendirian. Bukan melihat penampakan, bukan mendengar suara jelas, tapi ada perasaan seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang sudah lama berada di sana. Dan yang paling mengganggu pikirannya adalah satu hal.
Kamar belakang yang lantainya bersih itu tidak ada di denah bangunan lama yang pernah dia lihat. Seolah-olah kamar itu ditambahkan belakangan, atau memang tidak dimaksudkan untuk terlihat. Sejak cerita Pak Rudi menyebar, tidak ada lagi warga yang berani masuk. Tapi masalahnya, beberapa bulan kemudian, pemerintah tetap memutuskan bangunan itu harus dibongkar. Dan disitulah kejadian yang lebih aneh mulai terjadi. Beberapa bulan setelah kejadian Pak Rudi, pemerintah daerah tetap menjalankan rencana pembongkaran rumah dinas tua itu. Alasannya sederhana, bangunan dianggap membahayakan karena sudah lapuk dan sering dijadikan tempat main anak-anak. Pekerjaan dimulai pagi hari, 2 alat berat didatangkan. Beberapa pekerja berdiri di sekitar bangunan. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai salah satu operator alat berat mengeluh kepalanya tiba-tiba pusing saat baket alat menyentuh tembok belakang rumah. Mesin mati mendadak, dicoba dinyalakan lagi, tidak bisa. Operator turun, duduk di tanah sambil memegangi kepala. Dia bilang dadanya terasa sesak dan napasnya berat. Beberapa menit kemudian operator kedua mencoba maju. Belum sempat menyentuh bangunan, selang hidrolik alatnya pecah tanpa sebab jelas. Anehnya, semua kerusakan terjadi di sisi belakang rumah, dekat kamar yang pernah dimasuki Pak Rudi. Pekerjaan dihentikan sementara. Besoknya dicoba lagi, dengan alat berbeda. Hasilnya sama, selalu ada yang sakit, selalu ada alat rusak. Tidak pernah sampai satu bata pun benar-benar runtuh. Salah satu mandor akhirnya bilang pelan ke warga. Secara teknis bisa dibongkar, tapi rasanya bangunan ini tidak mau diapa-apain. Sejak hari itu proyek dibatalkan, bangunan dipagari seng, tidak ada kelanjutan sampai sekarang. Dan satu hal yang membuat warga semakin yakin, malam setelah pembongkaran gagal itu, beberapa orang melihat lampu kamar belakang kembali menyala, padahal tidak ada listrik. Seorang warga tua akhirnya buka suara, namanya Mbah Wiryo, orang yang sudah tinggal di desa itu sejak kecil. Dia bilang rumah dinas itu dulu memang pernah menyimpan sesuatu yang tidak tercatat, bukan harta, bukan emas, melainkan satu peristiwa. Dulu, saat masa peralihan kekuasaan, rumah itu pernah dipakai sebagai tempat menahan orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan. Tidak semua tercatat, tidak semua dipindahkan, ada yang tidak pernah keluar lagi. Mbah Wiryo tidak menyebut nama, tidak juga menyebut jumlah. Dia cuma bilang, yang tertinggal di situ bukan orang, tapi sisa rasa yang tidak pernah selesai. Itulah sebabnya bangunan itu tidak pernah benar-benar kosong. Bukan karena dihuni, tapi karena menyimpan sesuatu yang belum dilepaskan. Warga akhirnya sepakat satu hal, bangunan itu tidak dirusak, tidak dipakai, tidak juga dijadikan tempat apapun, dibiarkan berdiri, sebagai pengingat. Sekarang rumah dinas itu masih ada, masih terkunci, masih sunyi, dan sampai hari ini tidak ada lagi yang melihat lampu menyala, tapi juga tidak ada yang berani memastikan apakah bangunan itu benar-benar sudah kosong. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk membesar-besarkan hal yang tidak jelas. Kadang yang membuat sebuah tempat terasa berat bukan karena makhluk halus, tapi karena jejak peristiwa yang tidak pernah diselesaikan. Kalau menurut kalian, apakah bangunan seperti itu memang sebaiknya diruntuhkan atau justru dibiarkan sebagai saksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap tempat punya cerita, dan tidak semua cerita ingin dibuka kembali. SDB ARTAI, kisah nyata, atau setidaknya, begitulah ceritanya beredar.